saya juga ada di situ. Ketika saya datang satu konsumen satu datang, saya kelarin dulu nih satu konsumen, baru nanti konsumen berikutnya baru kita bisa layanin karena nggak mungkin berbarengan gitu. Dan kalau misalkan ada tiga atau 4 antrian, mereka yang keempat itu bengong, mereka itu menunggu untuk dilayani gitu. Dan berarti di situ kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai @BarHP. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Oke, saya perkenalkan, ini Mas Arif. Selamat datang Mas Arif. Mas Arif dari Paguyuban SRC Mutiara. Betul. Salah satu paguyuban saya juga. Ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Mas Arif ya. Saya mau nanya-nanya karena Mas Arif, saya lihat tokonya udah mulai turun nih rencengannya nih ya. Oke, ya. Saya mau tanya dari awal dulu. Sejak kapan Mas Arif ikut di SRC? Di SRC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya dari Paguyuban Mutiara. Saya termasuk pendatang baru di SRC. Saya belum banyak pengalaman. Terus terang, saya nantinya ke depannya ya di SRC ini saya berdapat banyak ilmu dari senior-senior kita lah. Amin, mudah-mudahan. Yang lain untuk biar kita maju bersama, pastinya bisa gitu. Karena itu hashtagnya ya. Iya. SRC maju bersama. Ya, betul. Kalau saya ikut SRC itu kebetulan 2016. 2016 baru masuk di SRC. Karena saya buka tokonya juga di 2016. 2016 juga. Betul. Jadi awal saya buka, terus ada Sales dari Sampurna menawarkan saya untuk SRC, program-programnya dia ternyata bagus. Maksudnya saya berminat untuk itu karena saya di situ itu dapat teman untuk mensupport saya bagaimana saya itu mengelola toko saya. Iya. Berarti 2016 baru masuk ke SRC. Cuman karena saya kenalnya di sekarang ini 2019-2020. Toko Mas Arif udah 2 ya sekarang ya. Alhamdulillah. Ada Mas Arif 1, Arif 2 ya. Betul, alhamdulillah. Ada di depan sama di belakang. Betul. Jadi saya itu termasuk salah satu tipe yang ingin maju gitu, nggak cepat puas. Jadi waktu saya dagang di antara sekitar 1 tahun 2 tahun saya ingin mengembangkan usaha saya. Akhirnya saya mendapatkan satu lokasi yang saya anggap di situ cocok. Akhirnya saya bukalah 1 dan alhamdulillah berjalan juga alhamdulillah, karena di situ ya memang kalau satu orang pegang dua tempat nggak mungkin. Jadi sekarang juga arahnya nanti yang jaga toko saya itu ada sistem namanya sistem bagi hasil. Dengan dia nanti dia juga harus maksimal cara usahanya, karena kalau dia itu memang nantinya usahanya dia giat, dia rajin, nanti dia juga dapat hasil yang sepadan dengan hasil kerjanya. Berarti intinya tidak melalui proses gaji ya? Tidak. Berarti bagi hasil ya? Bagi hasil. Dan ini dua-duanya menguntungkan ya? Menguntungkan insya Allah. Mau dari pihak Mas Arif maupun di si karyawan tersebut. Kalau saya sih lebih tidak menganggap dia karyawan, dia juga sama mitra atau saya saling kerja lah, sama-sama kerja. Sama-sama namanya kerja sama kan harus sama-sama kerja ya, benar. Biar capeknya bareng-bareng. Betul. Dapat duitnya juga bareng-bareng. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ini kalau saya boleh tanya, kenapa harus SRC? Kenapa bukan yang lain? Karena toko Mas Arif yang 1 ataupun yang 2, kayaknya yang 1 itu ada di depan ya, depan jalan raya. Betul. Nah itu kan pasti banyak produk-produk lain yang menawarkan untuk bekerja sama juga. Bukan hanya Sampurna ya, mungkin ada produk lain. Nah di situ pertanyaannya, kenapa harus SRC? Kenapa bukan yang lain?
Dulu itu sempat pernah saya itu brandingnya yang lain, bukan SRC. Brandingnya yang lain. Betul. Ya. Jadi di saat itu ternyata dia itu pengelolaannya kurang rapi. Tidak terorganisir seperti SRC ini gitu, tidak sevalid SRC. Oleh karena itu saya juga berpikir untuk kenapa tidak dua-duanya SRC pada waktu itu. Nah, atau kalau menurut saya SRC itu menurut saya bagus kok, dia itu serius kok untuk menjalin hubungan dengan bermitra dengan kita nih toko-toko retail gitu. Dia itu benar-benar nantinya kalau menurut saya itu dia itu dari awal sudah ada niatan positif untuk mengajarkan kepada kita cara pola dagang yang benar, cara menarik pelanggan, banyak sekali cara penyusunan barang, cara manajemen perdagangan juga sudah diajarkan semuanya. Jadi kita tidak serta-merta diikutkan dalam satu komunitas atau satu paguyuban terus kita dibiarkan begitu saja, tidak. Kita selalu dipantau kok oleh tim mereka gitu. Kita selalu diajarkan kok untuk apa kita yang kurang. Bahkan sekarang misi-misi banyak yang di situ kita tidak sadar bahwa mereka itu mendidik kita untuk cepat maju sebenarnya itu. Jadi kita ini sebagai toko retail itu sebenarnya harus welcome, harus senang dengan adanya seperti ini gitu. Jadi kita banyak ilmu yang kita itu gratis gitu. Kita juga punya grup WhatsApp yang setiap saat ada informasi yang kita perlu tahu di situ, dan banyak lagi yang lainnya di situ. Jadi kenapa saya harus memilih SRC, karena di situ banyak fasilitas yang mendukung untuk saya lebih maju usahanya. Berarti intinya pengkolaborasian itu bisa disebut seperti kayak kita sama ini ya, sama polisi ya. Jadi SRC ini seakan-akan mengayomi ya. Iya, mengayomi toko-toko retail ya. Nah, jadi paling tidak begini, kalau semuanya kita maju sendiri itu tantangan itu berat, karena kita tidak ada teman untuk berkomunikasi. Kita perlu solusi kok dari masalah kita yang di warung gitu. Dan kita punya teman solusi, punya teman dari salesnya juga, mereka juga sales pilihan. Terus dari teman-teman SRC juga saya lihat toko-toko SRC itu kebanyakan di daerahnya itu yang maju-maju. Dan mereka mengikuti perkembangan zaman, tidak kalah, bahkan aplikasi apapun mereka ikuti. Dan kenapa saya tidak gitu? Kalau saya tetap bersikukuh di cara dagang saya yang tradisional zaman dulu, tidak mengikuti perkembangan zaman, nantinya akan ketinggalan pastinya. Benar. Nah, dan kita itu seperti kemarin yang Pak Omo bilang, jadi kalau semuanya kita itu punya nilai plus dari toko modern yang sekarang ada gitu. Karena kita itu dekat, hemat, bersahabat. Kita itu langsung ada di konsumen itu tinggal. Apalagi nanti kita itu komplit, kita itu harganya bisa bersaing, terus kita itu cara pelayanannya juga bagus, ramah. Terus RBT-nya itu juga sudah diterapkan. Insya Allah mudah-mudahan ya kedepannya itu akan jadi pastinya lebih ke positif kita itu untuk lebih maju lagi, insya Allah itu. Jadi intinya SRC rapi, bersih, terang itu sudah ada di toko Mas Adip semua ya. Alhamdulillah sudah ada, walaupun belum begitu maksimal ya. Karena tapi saya itu punya tekad bahwa itu sebenarnya untuk kita sendiri kok, bukan untuk Sampurna. Sampurna hanya mendukung kita untuk supaya kita bagaimana caranya kita itu maju. Ini hanya memberi jalan ya. Sebenarnya tetap kita sendiri ya yang harus melakukan itu. Harus melakukan. Di situ kita sebenarnya pemilik toko itu harus punya tekad yang positif, tekad yang baik. Mau maju nggak usahanya gitu. Mau berkembang nggak usahanya gitu. Kalau mau berkembang ya ada caranya seperti itu. Nggak mungkin nanti pada awal-awal saya perapian saya sudah tanggapan positif dari konsumen itu udah banyak. Jadi misalkan datang, wah ini tokonya rapi nih. Jadi pas nyari, oh ternyata jual ini gitu. Udah misalkan apa, tepung roti ataupun itu coklat selai apa segala macam, jual, udah lama saya jual. Mereka nggak tahu karena kita nggak terpajang, nggak ada di sini, nggak ada. Jadi mereka pun
jangan mereka datang kita bikin pusing, berantakan bener toko kamu gitu, pusing saya ngelihatnya, padahal mereka cuma ngelihat saja pusing gitu. Apalagi kita yang punya warung, kalau misalkan tetap bertahan dengan yang seperti itu. Benar. Berarti rapi, bersih, terang itu sangat membantu dengan kondisi saat ini ya. Karena memang saat ini menengah ke atas maupun menengah ke bawah, mereka lebih senang berbelanja ke tempat kita itu dengan cara masuk ke dalam toko ya, milih-milih sendiri gitu ya. Mereka yang berikutnya itu mereka merasa nyaman. Merasa nyaman di toko kita, itu penting. Tapi karena saya sendiri pun pelaku usahanya di SRC, saya punya yang namanya SRC Barak HP. Saya sendiri pun merasakan hal itu. Di saat dulu 2010 sampai 2015, 2016 bahkan, itu memang lelah menghadapi customer itu karena ada customer 1, 2, 3 orang itu numpuk mereka ngantri karena pelayannya hanya 1 atau 2 orang. Itu kita terbatas di pelayanan. Jadi 1 orang minta A, B, C, kita harus ngambilin satu persatu. Betul. Nah di saat sekarang memang udah RBT-nya turun, rapi, bersih, terang, rancangannya turun, memang itu lebih memberikan kemudahan ke kita. Jadi kita memang cuma tinggal diam di kasir aja ya. Betul. Jadi mereka ngambil sendiri dan kita hanya nunggu mereka di kasir. Nah, jadi pengalaman saya juga ada di situ. Ketika saya datang satu konsumen datang, saya kelarin dulu nih 1 konsumen, baru nanti konsumen berikutnya baru kita bisa layanin karena nggak mungkin berbarengan gitu. Dan kalau misalkan ada 3 atau 4 antrian, mereka yang keempat itu bengong, mereka itu menunggu untuk dilayani gitu. Dan berarti di situ kita tidak memberikan servis yang cukup bagus gitu. Di situ kita juga harus, itu termasuk problem kita bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Dan ternyata juga saya ngobrol-ngobrol dengan yang senior, bagaimana ini Pak begini seperti ini. Oh caranya memang RBT itu harus diterapkan. Jadi mereka itu sebelum mereka datang ke kasir, mereka pilih-pilih dulu. Jadi mereka bisa masuk ke dalam toko, mereka pilih barang yang ada, mereka tinggal antri nggak berapa lama, waktu mereka mau bayar saja begitu sih. Memang itu jadi terasa betul, ternyata memang memberikan kemudahan kepada kita. Iya. Satu pertanyaan lagi nih Mas Arif. Ada rasa takut nggak sih di saat rencengan diturunin dan banyak customer memang masuk ke dalam untuk memilih-milih barang? Enggak juga, karena di saat rencengan diturunin itu otomatis toko kita itu semakin kelihatan lega. Dan lalu lalang orang yang belanja pun mudah terawasi karena tidak tertutup, tidak tertutup dengan barang-barang yang ada. Terus yang keduanya, nanti rencengan kita itu tertata. Jadi untuk yang sasetan kita taruh di bawahnya misalkan, untuk yang rencengan full kita taruh di atas misalkan. Jadi nanti itu tidak mengurangi barang yang berantakan, tidak bermasalah, malah justru memudahkan kita sebenarnya di situ. Dan nantinya kalau misalkan yang pengalaman saya lagi, kalau misalkan kita nih karena terlalu banyak numpuk barang, banyak rencengan, terhalangi oleh rencengan tersebut, kita mau nyari barang susah. Di mana kemarin saya taruh ya barang itu gitu. Pas giliran orangnya pergi, baru ketahuan, oh ternyata di sini. Padahal saya ingat barang itu ada gitu. Tapi karena tertutup itulah barang lain ya. Ternyata betul-betul manfaatnya lebih besar gitu di penurunan rencengan itu. Berarti sekarang udah berapa lama nih Mas Arif gabung sama Sampurna Retail Community atau yang biasa disingkat dengan SRC? Ya dari 2016 berarti 4 tahun lah. 4 tahun. Dan turun rencengannya baru kemarin ini, baru tahun ini lah istilahnya. Kenapa baru tahun ini nurunin rencengan Mas Arif? Karena begini, dulu kan saya juga pernah saya juga dikasih pengertian dari Sampurna sendiri. Ayo Mas Arif dong rapiin tokonya. Saya bilang, oh boleh saya rapiin tokonya boleh, tapi kalau saya langsung rapiin di saat ini, saya mengeluarkan dana yang nggak sedikit untuk perapian itu, terus tiba-tiba warung saya dikat, toko saya dikat oleh yang punya kontrakan karena saya ngontrak. Itu siapa yang mau bertanggung jawab? Saya bilang. Terus mereka bilang, oh iya juga ya katanya. Ya, tapi Mas Arif bagaimana untuk ingin nggak merapikan tokonya? Pasti ingin. Mau nggak merapikan? Pasti mau. Karena saya di situ sudah menyadari bahwa itu perlu, itu penting buat kita gitu. Nah, cuman kemarin kebetulan saya yang Arif 1 itu
udah ada penambahan di sebelah saya kontrak juga, jadi agak lega. Iya, iya. Nah di situ, mungkin ini saat yang tepat gitu untuk saya udah idam-idamkan lama nih Iya. gitu. Bagaimana caranya nih warung saya rapi ya, alhamdulillah kemarin karena sebelahnya sudah ada pelebaran, jadi perapiannya lebih bisa lah, bisa diatur. Itu pun saya garap sendiri. Jadi pelan-pelan akhirnya alhamdulillah sekarang tinggal finishing lah sebentar lagi ya. Insya Allah beres gitu. Tapi yang terpenting itu yaitu tadi tekadnya di kita itu ada. Ada ya. Tekadnya di kita ada. Berarti niatnya ya. Niatnya harus benar-benar teguh ya. Nah, proses pelan-pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Sekarang sudah masuk rencengan sudah turun. Untuk era digital ini Mas Arif menggunakan apa nih buat jualan pulsa? Saya banyak aplikasi ya. Jadi aplikasi itu yang disarankan oleh Sampurna juga saya pakai. Juga yang lain juga saya pakai, Brilink juga saya pakai, BCA juga saya pakai edisinya. Jadi di situ itu yang saya bilang tadi mengikuti zamannya. Jadi itu harus era digital. Era digital itu harus ada tuh di toko kita, karena nantinya kalau kita tersedia itu banyak orang yang memang menarik pelanggan juga ke kita. Karena kalau untuk aplikasi sih sebenarnya menurut saya pribadi itu apapun yang aplikasi yang kita pakai itu tidak masalah selama itu kita anggap itu aplikasi yang bagus dan hemat. Apalagi yang nanti disarankan oleh Sampurna pasti desainnya sudah disaring ya, sudah di ini dulu bahwa aplikasi itu memang aplikasi yang bagus gitu. Tapi pada dasarnya saya melihat itu hanyalah salah satu contoh dari Sampurna sendiri kepada kita mitranya, kepada kita yang tergabung dalam komunitasnya. Jadi untuk mengikuti area digital tersebut gitu, kita harus menyediakan isi pulsa, token listrik, terus transfer bank, segala macam, terus bayar BPJS, terus kita juga harus bisa menyediakan orang sekarang itu untuk belanja lewat KJP, gitu, Jakarta Pintar, segala macam. Itu memang diarahkan dari Sampurna sendiri seperti itu. Kalau misalnya aplikasi sih tergantung kita ya, relatif. Yang jelas kita menggunakan itu untuk mensiasati atau strategi kita untuk bagaimana warung kita itu semakin ramai. Benar-benar. Itu dia sih sebenarnya yang terkadang teman-teman SRC sendiri pun takut untuk memulai di era digital ini. Contoh satu hal, ada penawaran mesin edisi, entah itu BCA, BRI, Mandiri ataupun BNI. Padahal itu semuanya gratis ya. Mas Arif gratis, nggak bayar kan mesin itu kan? Enggak. Bahkan kita terbantu sama adanya kayak contoh misalnya edisi BCA. Karena kita ada tinggalnya di daerah Jakarta. 70% yang saya tahu anak-anak SMA, anak-anak SMP, bahkan sekolah dasar pun mempunyai kartu KJP. Nah itu malah membuat omset toko kita semakin maju ya, semakin bertambah. Ya, faktor pendukung pasti. Faktor pendukung, karena mereka banyak yang berbelanja di toko kita mulai dari peralatan tulis, betul, ataupun ATK lah intinya ya. Belanjanya pakai kartu KJP. KJP sembako pun bisa diambil lewat KJP. Iya, susu gitu bisa. Iya benar, susu bisa. Nah, yang saya mau tanya juga apa nih? Apa yang Mas Arif harapkan dari teman-teman SRC, dari Mas Arif sendiri dan teman-teman SRC yang lain nih? Oh, kalau untuk harapannya untuk para teman-teman itu, kalau menurut saya sih kita kedepannya mudah-mudahan semakin solid ya. Semakin solid. Jadi komunikasi kita di maksimalnya di paguyuban lah. Ya. Jadi kalau misalkan apalagi nanti meluas di Jabodetabek ataupun Indonesia barangkali, nah itu nanti di situ itu kita harus saling berbagi. Karena termasuk saya juga termasuk salah satu SRC yang baru 4 tahun ya. Mereka banyak yang lebih lama pastinya, lebih mumpuni, lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman. Nah, saya juga harus mencari ataupun minta kepada mereka untuk bagaimana sih caranya agar kita problem-problem kita itu bisa teratasi. Tentu saja ya itu tadi, kita harus banyak berkomunikasi ya dengan orang Sampurna sendiri ataupun teman-teman SRC yang lain. Dan kalau menurut saya sih, kalau untuk teman-teman juga
kita itu meski sekarang nggak bisa jalan santai nih, meski jalan cepat ini, karena perkembangan zaman ini kan luar biasa cepatnya. Kalau kita itu antar-antar aja, misalkan merapikan warung, antar-antar aja menggunakan aplikasi yang sekarang sudah berjalan, gitu misalkan. Nah itu nanti juga kita bakal ketinggalan. Betul. Jadi kalau menurut saya sih sarannya kepada temen ya itu tadi, maksudnya mulailah sekarang kita itu untuk benar-benar bertekad yang kuat atau bertekad yang benar-benar ingin memajukan toko, bagaimana caranya. Dan saya yakin kok dari Sambuca sendiri itu untuk program-program yang ada di mereka itu untuk kebaikan kita, untuk kemajuan toko kita kok. Tidak sama sekali tidak memberatkan gitu. Bahkan banyak teman-teman yang lain yang sudah merasakan bahwa efek positifnya dari mereka itu mengikuti program-program RBT dan segala macam, barang-barang murah gitu untuk menarik gitu misalkan, dan mereka sudah menikmati itu gitu, sudah bisa mengatakan bahwa oh ternyata yang seperti ini sangat bagus gitu, kenapa nggak dari dulu. Betul. Kan mereka bilang Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu gitu. Kesadaran itu timbul karena kita itu ingin merubah diri gitu, untuk lebih baik, untuk jadi yang lebih baik ya. Betul. Oke Mas Arif, terima kasih banyak Mas Arif untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Ini dia tadi obrolan dari Mas Arif di Ngobrol Santai Bara Cafe. Kita tutup segmen ini karena ini sudah lumayan larut malam juga ya. Ngobrol Santai Bara Cafe pamit. Quotes dari saya, semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Terima kasih Mas Arif.